Faqala ba'duhum inna ma akhadahu makana ya'khudhuhu indal wahyi. Mereka semua memiliki pendapat, delok entuk Kanjeng Nabi iki persis keadaan di mana Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Entuk wahyu. Ya begini nih situasinya. Ini enggak mungkin wafat. Maing apa arad ngarepake sapa abdi pihak kelawan khutbah. Siapapun yang sempat berpidato pasti akan ditanya, tujuan kamu untuk apa? Ngomong itu untuk apa? Artinya untuk mendapatkan penilaian positif dari orang-orang itu, apa ingin mendapatkan ridhoku Allah Azza wa Jalla. Kala ngendika sapa Hasan, fakana mongko ana sapa Malik bin Dinar al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala iku idza haddasa ari kalaning dawuh sapa Malik utawa dawuh ki utawa nyeritake sapa Malik bihadza kelawan iki hadis mamin abdin ila akhirih kuwi baka mongko muwun sapa Malik sumaya kulo nuli dawuh sapa Malik atas sabuna apa to nyono sapa sira aini ing mripat ingsun takiru ingkang adem apa ain bigalami sebab dawuh ingsun utawa sebab pidato ingsun alaikum ing atase sira utawa bigalami sebab oleh ingsun gunemi alaikum ing atase sira. Jangan kamu kira saya ngaji, saya mulang, saya ngajar, saya khutbah, saya pidato, itu saya suka, saya bangga. Wa an hali utawi ingsun iku alam ngerti sapa ingsun Malik annallahu ing satenane Allah iku saili bakal dangu ing ingsun anhu saking kalam yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok hari kiamat. Ma ing apa arot tangarepake sira bihi kelawan kalam. Fa'aqulu mongko bakal jawab ingsun anta syahid ala qalbi anta utawi tuan iku asyahidu kang nekseni ala qalbi ing atase ati ingsun yakni ay alama fi qalbi jenengan langkung pirsa apa yang ada dalam hati saya dan ini yang akan kemudian saya pertanggungjawabkan. Ya niat iki lho, paham enggak? Niat ini yang akan saya pertanggungjawabkan. Kalau isinya pasti baik, wong judule tok mauidhah hasanah, judule tok mulang ngaji, mesti apik isi. Tapi yang akan dihisab oleh Allah tujuanmu mulang, tujuanmu mauidhah dan lain sebagainya. Laulam a'lam lamun ora yakin ingsun annahu ing satenane galam iku ahabbul demenake ilaika dateng panjenengan, ilaika dateng panjenengan. Iki mek rencanane Malik jawab pertanyaane pangeran. Lam akra mongko ora macake ingsun ing galam. Lam akra mongko ora macake ingsun ing galam alasnaini ing atase wong loro abadan ing dalam selawase. Saya tidak akan pernah ngajar lebih dari 2 orang selamanya. Kalau saya tidak yakin bahwa itu lebih panjenengan sukai. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa semuanya sadar bahwa sebetulnya ngajar itu jangankan kita, beliau-beliau itu memiliki perasaan ketidakpantasan, paham Pak? Makanya aku awal ngomong tuh, saya tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah mengakui ada yang menjadi jamaah saya. Karena hisabnya ngeri, paham Pak? Dari awal saya sudah ngomong, saya ini hanya wasilah, hanya perantara untuk mengenalkan panjenengan semua terhadap Pondok Al-Falah Ploso, terhadap Mbah Jazuli dan para masyayikh. Titik. Jadi ketika sampai nanti ditanya, ya wis, kula niku santrine Ki Jazuli, santrine para masyayikh. Aja nyebut-nyebut jenengku, malah kak antemi tenan lho. Lah enggak mungkin. Ya jemaati. Wah, apa-apaan. Sok-sokan. Yang membuat kamu berangkat ke sini itu murni taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan karena kita, bukan karena saya atau siapapun. Bukan, itu Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah itu semua. Kowe pengin aja tok aku, nek ning dalan banmu gembos. Gak barbar. Ya ora dadi, Pak. Paham, Pak? Artinya tidak ada satupun di antara kita. Dan adalah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami, untuk kemudian bisa membagi keilmuan ini. Kalau kemudian tujuannya tidak benar, hatamlah kita semua. Lah wong wis difasilitasi pangeran, ana wong ditekakno rene. Kowe yo ora mung fasilitasi kendaraan. Kok ngono kok kowe nganggep kowe kabeh iku jamaahmu, santrimu dan lain sebagainya. Kowe iku sapa? Gepuki malaikat belas gak mesem. Utawa malah mesem, malah kabeh ngakak. Wong kowe yo wis blok-blok, permasalahannya kan adzabe wong ngerti ambek gak ngerti kan gak padha, Bro. Kowe nek penake wong kan gak ngerti. Penak-penake wong kan gak ngerti. Ojo mangan, ojo ngombe.
Pahame dhek mangan iku sego, roti gak. Wahtam to. Terus piye ngono iki jajal hukume? Lah iya. Paham ojo mangan iki wae poso, ya. Poso iku apa to? Poso iku pokoke ojo mangan, ojo ngombe. Ngono tok paling marahi. Oke. Akhirnya terus, ya wis ngono kanteni ambek ngopi ya. Itu cocok itu. Wa qala syekhuna syekhu masyayikhil Islam. Kang dadi gurune pira-pira gurune agama Islam. Piye bayang? Syekhul masyayikh. Padha mek bahasa ngene iki lho, paham enggak? Mbah Hasyim kan Syekhul Masyayikh, guru-guru kita semua, kata-kata santrinya Mbah Hasyim. Lagi Syekhu Masyayikhina, Syekhu Masyayikhil Islam wal Muslimin, Qutbuz Zaman Samsud Dairatil Irfan, kang dadi apa ya? Qutbi ku penjajahane apa ya? Qutbiz Zaman. Paling enak dimaknani apa Qutbiz Zaman, Pak? Apa ngono ae ya? Jeneng istilah Pak masalahnya. Kutub itu istilah atau pangkat kewalian. Iki kelasnya coro Kapolri lah ya. Paling tinggi. Qutbiz Zaman. Syamsu Dairatil Irfan kang dadi srengenge hubungane kemakrifatan. Lisanul Malakut Al-Qudsi kang dadi lisane kraton langit atau keraton Samar Al-Qudsi kang bangsa suci fi alami tamkin ing dalam alam tamkin. Iya istilah mana? Istilah wali ora patek penting ngerti. Tapi at-tamkin itu adalah situasi mapan setelah at-talwin. Apa ngono ya? Kadurunge talwin jenenge ya. Jenenge talwin. Talwin itu adalah sebuah proses. Jadi wali-wali anyaran lah gamangane ya. Kemudian ngistiqomai satu wadifah, misalnya ahli poso, ahli mujahadah, atau ahli wirid dan lain sebagainya. Istiqomah di situ, kemudian oleh Allah Ta'ala mendapatkan anugerah untuk naik tingkat menjadi tamkin itu. Tamkin itu mapan, wis settle lah. Jadi ketoke ya jagongan, ketoke ya ngopi, tapi nafas per nafasnya tetap berbunyi Allah. Itu tamkin. Itu kelas berarti. Dijelasnya ya angel. Zainil Abidin Abu Bakrin Muhammad ibn Abil Hasanil Bakriyu As-Siddiqiyu. Qal fima ing dalam barang ausani kang wasiat sapa Syekh ing ingsun bihi kelawan ema. Napa dawuh beliau? Ij'al ndadekno sira al-ikhlas ing ikhlas fima ing dalam barang tufiduhu kang aweh faedah sapa sira ing ema. Wa tastafidu lan amrih faedah sapa sira ing ema. Dadekno syiaraka ing tetenger ira. Beliau berwasiat kepada kita semua, bocah-bocah sing ngaji, kowe masih ngaji utawa mulang ngaji, tolong ciri khasmu adalah keikhlasan. Ciri khasmu adalah keikhlasan. Warna kesantrianmu adalah keikhlasan. Wal adaba lan ing adab aij'al al adab ma'allahi sertane Allah fima ing dalem barang tu'allimuhu kang mulangake sira ing emah. Wa tata'allamuhu lan bibinau sapa sira ing emah dadekno ditharoka ing dodot njaba ira. Ditharoka ing dodot njaba ira. Jaket utawa rompi lah. Katakan cara sakniki ngono ya. Disar iku rompi utawa jaket. Ikhlas harus kita bangun secara mantap dalam hati kita. Kemudian yang bisa kita tampilkan adalah adabiyah ma'allah azza wajalla. Paham? Adabiyah ma'allah azza wajalla. Selalu sadar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang punya kemampuan untuk menampilkan penampilan terbaik kita di hadapan orang. Tapi ketika kita lagi sendiri atau ketika kita di situasi yang super aman, kayaknya orang nggak pernah lihat, nggak tahu, kemudian kita kebusukan kita akan muncul. Lah itu jangan sampai sebagai seorang santri. Terusane apa? Wala tabkhal, lan ojo bakhil sira. Wala tabkhal lan ojo pelit sira. Jangan bakhil ala talibi ing atase wong kang nubrih ing ilmu, bakhil bitaklimi makelawan mulang ing barang allamahu kang mulangake ing ma sapa Allah iya ka ing sira. Jangan lumuh, jangan pelit untuk berbagi keilmuan. Paham ora? Berbagi pengalaman. Jangan lumuh. Iya karo maksa sira. Iya karo maksa kok iya kata salah. Bitaklimi ma'allamahu Allah iya wis ya. Mutaharriyan halin nemen-nemeni sira.
mutaharriyan halin nemen-nemeni sira fihi ing dalam taklim. Ketika kamu harus ngajar sewaktu-waktu, kamu harus sungguh-sungguh taharyaman kelawan koyo oleh nemen-nemeni wong ya'lamu kang ngerti man anallaha ing satenane Allah iku ya rahu ningali sapa Allah ing man. Kamu harus sungguh-sungguh betul ketika ngajar, ketika mulang, dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Allah selalu tahu apa yang ada dalam otakmu, apa yang ada pada benakmu, Allah selalu tahu. Kowe macak wapi, macak loman, macak ngalim, terserah. Tapi kenyataannya Allah selalu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya Allah, indah usutuk opo kalamu Abil Hasan Al-Bakri razaqana muga-muga maringi ing kita sapa Allah al-ikhlas ing ikhlas fi talabil ilmi ing dalam nubrih ing ilmu wa nasyrihi lan gelar ing ilmi yakni mulang maksude wa fi jami'i taati lan ing dalam sekabehane pira-pira pangabekti wa fil ghayati lan iku den tutur ing dalam kitab al-ghayah wa fil ghayati lan iku den tutur ing dalam kitab al-ghayah ngene mestine wa fil ghayati lan iku den tutur ing dalam syarahe kitab al-ghayah lil Hisni kedua al-Imam Taqiyuddin al-Hisni ini sing duwe kitab Kifayatul Ahyar, kitab Kifayatul Ahyar. Kala ngendika sapa Sayyidu al-Jalil Dirar bin Amrin kayak ngarokati ngono, inna qauman satenaning kaum iku daraku ninggal kaum al-ilma ing ilmu ngaji, maksudnya al-ilma ay talabahu dawe Syekh Ihsan. Ada banyak orang gak mau ngaji, gak gelem ngaji, mau budal ngaji. Tapi wa mujalasata ahli ilmi lan ngancani lungguh ing wong kang ahli ngaji. Wa mujalasata ahli ilmi lan ngancani lungguh ing wong kang ahli ngaji. Ngaji gak gelem, nyanding kambek wong-wong sing ahli ngaji ya gak gelem. Tapi wa takhadhu lan padha ngalap sapa kaum mahariba ing pira-pira pengimaman. Mahariba ing pira-pira pengimaman. Ai au masajid wa sallu lan padha salat sapa kaum wa samu lan padha poso sapa kaum hatta ya bisa hingga kering utawa garing apa jildu ahadihim kulite salah sijine kaum ala admihi ing atase balunge ahad. Khalafu hale padha nulayani khalafu hale padha nulayani sapa kaum ya Allah ya Rabbi ya Karim ay syara'i anabihim bitarkil ilmi wal ibadah ma'al jahli. Akhire fahalaku mongko rusak sapa kaum, fahalaku mongko rusak sapa kaum. Aleni ya. Inna qauman satenaning kaum iku taraku padha ninggal sapa kaum al ilma ing ngaji. Wa mujalasata ahli ilmi lan ngancani lungguh ing wong kang ahli ngaji. Wa taqadu lan padha ngalap sapa kaum mahariba ing pira-pira pengimaman wa sallau harakate lan padha salat sapa kaum. Wa shamu lan padha poso sapa kaum hatta ya bisa hingga kering apa jildu ahadihim kulite salah sijine kaum ala adbihi ngatasi belunge ahad. Khalafu hale padha nulayani sapa kaum. Ai bijahlihim kuwi lho maksude. Fahalaku mongko karusaan sapa kaum. Walladzi demi zat la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud ghairuhu liyani alladzi ma'amila ora amal sapa amilun wong kang amal ala jahlin hali tetep ing atase sifat bodoh illa gana angin ana apa ma barang yufsidu kang rusak apa ma iku aktsara luwe akeh mimma tinimbang ya Allah ya Rabbi ya Karim barang yuslihu kang bagusake apa ma. Wasafahum nyifati sapa ad-Dirar bin Amr ing kaum bil halaki kelawan karusaan wis ya. Walhasil intine dawuh iku mong ngene. Banyak di antara kita wong iku pengen khusuk, Pak. Wong iku pengen khusuk, gak gelem ngaji, gak gelem cedhek kiai, gak gelem cedhek kambek ulama. Kemudian dia itu fokus untuk ibadah, entah dia itu fokus i'tikaf, fokus sholat, fokus poso, sampai kesel kabeh awake. Tapi semua tidak mendapatkan catatan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa yang ia lakukan itu sudah melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bil ilmi, bit ta'allum, paham ya? Semua amal itu harus dilandasi dengan keilmuan. Ojo
Terus mending ketok khusuk, noto ati, tapi gak ono ngaji ini. Itu bahaya banget. Itu mesti rusak dan punya potensi merusak, paham? Itu mesti rusak dan punya potensi merusak. Karena apa? Apapun orang itu kalau tampilannya sholih, ahli wirid misalnya, dikir, potensinya dia akan dipercaya orang karena dianggap sholih, diikuti. Yaitu yang dimaksud fasadun kabirun alimun mutahaddiku, tapi wa akbaru minhu iku jahilun tapi mutanasiku, paham? Sebuah kehancuran kalau ada kiai ngawur, tapi jauh lebih bahaya ono wong goblok tapi ahli ibadah, paham? Goblok tapi dia itu pimpinan majelis zikir misalnya, kan ngeri. Udah goblok loh, bahaya. Istaghfiru rabbakum. Kuwi kok sama telaah to, Bro. Lah. Ku gampang, pol gampange. Apa wis sekali apal tahlil dadi kuwi majelismu. Loh, iya ora. Tapi bahaya, karena apa? Ketika jamaahnya sudah mulai membesar, maka dia mulai ngomong. Ketika dia mulai ngomong, mesti etok-etok fatwa. Lek gak ngono ya gak payu no suwi-suwi, entekno, macetno deh. Proyeknya macetno. Loh, lah ketika dia fatwa, ini masalahnya. Masalahnya di sini. Makanya harus awal majelis ini memang kita cetak bukan untuk ngaji, ngopi tok. Tapi siapa tahu ngopi ini ada manfaatnya, wis ngono tok. Makanya digedekno majelis bahaya iki kok. Bahaya. Wis pokoke ngopi. Sapa roh tetep dihitung dadi catatan yang istimewa. Mergo ning kono ono ngajine. Makanya aku gak gelem. Lek pidato tok gak gelem, kudu ono kitabe. Supaya ini terukur, paham ora? Paling enggak ono semoga mulai. Duduk cangkemku semoga mulai. Artinya bukan yang keluar dari mulut saya yang kamu bawa pulang, tapi apa yang keluar dari tulisan-tulisan para ulama-ulama terdahulu terkait Rasulullah, terkait para sahabat, terkait para tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama-ulama solih-solih di masa lampau. Bukan cangkem saya. Artinya bukan kata-kata, paham ora? Kandhani, kata-kata cukup saudara Tombro selesai ya. Apa? Loh, iya ini bahaya betul ini. Pun, terusannya apa? Ayo terus nih ngaji tok iki pokoke. Wis gen koyo santri tenan ngono lho. Kak marekno iki. Apa terusane? Tambihun. Waduh. Oh ya oke. Oke. Pun lah. Muga-muga diparingi selamat ya pokoke. Tambihun. Tapi iki kono pepeleng. Iki penting maksudnya ngono lho. Inna awwala wajibin sak tenane kawitane barang kang wajib. Alal abai ing atase pira-pira bapak. Sapa sing menjadi bapak, ini tolong dipahami. Lil auladi kedue pira-pira anak iku ta'limuhum mulang ing aulad anan nabiyya ing sak tenane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Bu Aisyah asale kudune ana wulida wa Bu Aisyah bi Makkah. Iku Bu Aisyah den utus sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ta ing dalam negara Makkah. Asalnya ya wa wulida wa bu'isa bi Makkah. Beliau dilahirkan dan juga diutus pertama itu berada di negara Makkah. Muga-muga Allah zadahallahu syarafa dawi Syekh Ihsan. Muga-muga Makkah tambah istimewa, tambah mulia. Lan muga-muga awake dhewe kabeh diparingi gampang sowan nang Makkah Al Mukarramah. Di sini juga dijelaskan apa namanya? Perbedaan-perbedaan ulama terkait masalah tahun lahir Mbah Kanjeng Nabi. Tapi yang paling masyhur tahun gajah, amul fil. Paham? Wal masyhur annahu amul fil. Dan juga sebetulnya ulama berbeda pendapat terkait bulannya bulan apa. Wal masyhur itu biasanya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Harinya hari apa? Tapi rata-rata ulama itu paling banyak pendapatnya harinya adalah hari Isnin. Ya karena memang hadis-hadis sahih semuanya mengarah ke sana. Lakin ikhtulifa fi annahu
al-lailataini khalata min Rabiul Awal aw lisaman. Entah itu tanggal 2 bulan Rabiul Awal, tanggal 2 bulan Rabiul Awal atau tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Cuman menurut Al-Imam Al-Qastalani dan menurut banyak ulama, beliau dilahirkan tanggal 12. Ya, Pak? Tanggal 12. Terserah lah. Pokoknya bulan Maulid bulan istimewa wis ngono ae lho. Ya, Pak? Gila, Pak. Bayangno. Muga-muga dhewe kabeh di ngapura mbek pangeran. Iki kak omongnya hadis sih. Jadi lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Kayaknya ini kitabmu ini. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan indal iftar alfi atikin minan nar. Aduh aja sampai dadi kawula sing kebacut, paham Pak? Sampai gak disepuro pangeran. Pangeran niku ben wayah buka. Maghrib lho. Maghrib nuntung-nuntung lho. Sing biasanya gue gak tahu ngenteni maghrib, sing hari ini akhir-akhir ini mulai cinta dengan maghrib. Allah Ta'ala itu selalu membebaskan hambanya sejumlah 1 juta orang terbebas dari neraka. Dipastikan tidak akan mampir ke neraka. 1 juta orang per malam setiap kali berbuka. Bayang loh, ben bengi kuwi. Fa idza kana lailatul jum'ah a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujaba an-nar. Lah setiap malam Jumat itu kapan berarti? Ben ya. Ben kuwi besok lusa bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa? Ben apa bahasa Inggris? Lah bahasa Inggris apa? Canggale. Bahasa Inggris lusa iki lha apa? Kok iso tuwa gundul mamah. Aku bisa goblok ya kok lek kuwi kleru. Malah iki malah meneh lho. Bagus iki kowe. Besok lusa Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan per jamnya itu 1 juta orang. Per jam. Khusus malam Jumat ini spesial, paham enggak? Diskon spesial malam Jumat. Di mana yang mendapatkan diskon 1 juta per jam di malam Jumat itu qadis taujaba annar. Harusnya tulisannya harus masuk neraka besok. Tapi semuanya dibebaskan. Maghrib sampai subuh. Paham Pak? Maghrib sampai subuh per jamnya. Berarti berapa jam itu? 12 loh. Hampir 12. Ya gak sampai. 10 jam. Berarti sudah berapa juta itu? 10 juta orang. Adik gak mlebu. Bayang lho. Sing wis bengi gak mlebu, sing malam Jumat gak mlebu. Nauzubillahi min. Makane malam Jumat sesuk rada tenanan lah. Kowe cukup ngene tok ndonga ya Allah. 1 di antara 1 juta ya Allah. Engko malam Jumat ya Allah, 1 di antara 10 juta ya Allah. Saking dawuh Kanjeng Nabi. Wis ngono tok, paham gak? Ndonga mek ngono tok. Kula mlebet 1 di antara yang 1 juta. Engko malam Jumat tambah ya Allah, Kanjeng Nabi atus dawuh ya Allah. Kula mbok setunggal mawon, napa to angele dicangking setunggal mawon. Lah iya lah, Allahumma amin. Cangking lah, aja sampai ora. Lah fa idza kana akhiru lailatin minasyahr, ketika sesuk bodone pirang dina? Bodone. Posone pirang dina? Tanggal 30 ini. Kita puasanya 30. Masya Allah, piye to sing tukang ngitungi. Gus Makmun ini bagaimana Gus Makmun ini? Kok enggak dibuat 29 saja? Kok enggak tahu krungu innallaha witrun yuhibbul witra? Kok digenepi piye? Oke. Berarti ketika malam 29 berarti Pak ya? Poso terakhir. Malam poso terakhir berarti malam piro iku? Malam 30 no, Bro. Malam poso terakhir. Tarawih terakhir, wis paham gak kowe? Tarawih terakhir iku lek gak paham yang goblok tenan panjenengan. Waduh, Masya Allah, aku malah goblok-goblok nih kowe. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, insyaallah. Pancen kadang-kadang ngono ya. A'taqa fi dzalikal yaum bi adadi ma a'taqa min awali syahri ila akhirih. Di malam itu, malam 30 itu, malam tarawih terakhir itu, maka Allah akan membebaskan orang sebanyak atau sejumlah Allah Ta'ala membebaskan orang mulai awal Ramadan.
Lah saiki kowe umurmu piro 30. Katakan kowe ket mulai umur 12 tahun atau 13 tahun kowe poso. Berarti kan wis 17 tahun kowe. Ben 17 tahun menangi Ramadan terus kowe gak mlebu di antara kuwi kan jan super GOBLOK. Paham ra Apa GOBLOOOOK? Paham ra Apa ganti kane X? Lah kowe wis sak mono tahun, puluhan tahun, kita semua kemudian gak, masya Allah tega toh, kita nggak masuk di situ, paham pak? Allahumma setunggal mawon, paham pak? Sekitar sadis, ya apa sih? Ya kayak bahasa Arab. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Utawa Allahumma innaka afuun karim. Sakjane cara ning Bukhari Muslim itu innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi cara di Turmudi itu, di Imam Turmudi, di Sunan At-Turmudi itu bahasanya innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Jawa ae mok terokne malah bingung kowe engko. Ya Allah, jenengan niku ahli mbusek dosa. Ahli ngapunten dosa. Jenengan nggih remen ngapunten. Mbok di antara dosane umat sak monten kathah mbok dosa kula nggih melu kebuset. Benjing ke atraksi malih. Lambemu ya kapuk malaikat tenan kowe. Ora iso. Mikudut tenanan apamu. Paham enggak? Awake dhewe dosane akeh. Jangan sampai Ramadan tidak mampu menghapus itu. Kenapa Ramadan disebut sebagai Ramadan? Kenapa bulan ini menjadi namanya Ramadan? Ya karena punya kemampuan untuk menghapus dosa. Dan kemudian dosa kita tidak terhapus. Ya tolol. Tolol. Jangan sampai. Na'udzubillah min. Wes, ya. Yang pertama yang menjadi kewajiban orang tua apa? Mulang anak, memberitahu anak-anak kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus di Mekah. Bulan-bulannya ya kuwi maulah. Makanya wa alaihi biyen ya sama tak didoi kitab kuno ya, kak didoi kitab kuno. Kitab kuno ini nek bahasa ngene. Wa alaihi ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Coba bayangkan. Wa alaihi ahlu Makkah, wa alaihi ku ning ngene anu. Apa jenenge? Tanggal 12. Tadi kan kita terakhir kan bahas Kanjeng Nabi kan tanggal 12 ya. Paling banyak rata-rata ulama itu sepakat bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka dulu ahli Makkah, orang sak Mekah itu tumplek-plek ngumpul untuk kemudian memperingati Maulid Rasulullah di tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Iki lho dawe mbiyen, paham enggak? Mekah mbiyen, zaman cik semangat mulutan. Saiki ya malah awakmu sing semangat mulutan. Bagus. Wa ali ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Sing disebut dengan nama az-ziyarah al-kubra. Paham? Ziarah paling top, paling gede. Kapan? Tepat Rasulullah dilahirkan. Dulu. Sekali lagi itu dulu. Tapi rata-rata sudah beliau lakukan, beliau mulai ziarah itu orang-orang Mekah dulu, itu ziarah fahum yazurunahu yaumas saman. Mulai tanggal 8 itu memang tempat itu sudah mulai penuh. Tanggal 8 Rabiul Awal, paham enggak? Tempat itu sudah mulai dipenuhi orang. Wes lah. Nang kene tambih maneh. Mbah Ihsan iki tapi, Mbah Ihsan. Tambih wa amalul maulid wajlima unas mustahsanun. Kita mengadakan maulid itu sangat baik. Qala al-Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, gurunya Imam Nawawi rahimahumullahu taala. Wa min ahsani ma ba'tudi fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaum al-muwafiq li yaumi maulid min as-sadaqah wal ma'ruf wa idhari zinah was surur. Termasuk hal yang sangat baik untuk kita lakukan adalah setiap hari lahirnya Kanjeng Nabi kita ini perbanyak sedekah. Kita perbanyak hal-hal yang baik. Kemudian tolong kalau punya baju-baju yang baru belum dipakai, tolong dipakai ketika Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan kebahagiaan kita akan lahirnya Asy-Syafi'il Musyaffa', sang penolong, satu-satunya orang yang mampu menolong dan mengangkat kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk menunjukkan
bahagia kita, kecintaan kita, pengagungan kita, dan juga menunjukkan rasa syukur kita karena dianugerahi utusan yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kurun ketiga, kata Al-Imam As-Sakhawi, itu semua orang selalu melakukan maulid. Mulai kurun ketiga. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan maulid itu memang sangat istimewa. Min khawasi annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah wa nailul bughyah wal maram. Di beberapa kitab ada tambahan seperti itu. Di antara keistimewaan maulid itu adalah ketika kita mau merayakan maulid, maka insya Allah kita akan aman di tahun itu. Mana mulai pas maulidan itu semangat. Siapa tahu kita kalau ada apa-apa diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang nyata di depan mata. Wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-mudaffar. Khalifah yang kemudian mengadakan maulid besar-besaran pertama itu adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Diceritakan bahwa beliau itu menyembelih 5.000 kambing. 5.000 ya akeh gak toh lek wedhus? Gak apa akeh ya? Akeh wong kowe ket wingi rencana mbles tok sampai saiki ra sida-sida lho mek rencana tok. Wis gak apa-apa. Rencana itu bagus. Iki 5.000 untuk menghormati maulid. Paham? 5.000 wedhus. Dan 10.000 wa asyrata alafi dajajah. 10.000 ayam. Weh. Lagi nyate sak kutha. Wa mi'ata alfin rubaidah wa salasina alfa suhni halwa. Ada 100.000 kurma disiapkan. Dan kemudian ada 30.000 nampan manisan, nampan. Kowe paham nampan berapa? Nampan, lengser. Ada 30.000 lengser manisan. Dan yang datang orang-orang top. Pokok beliau itu untuk mengadakan maulid kira-kira mengeluarkan uang sekitar 300.000 dinar. 300.000 dinar. Satu dinarnya itu 4 gram sekian, gitu Pak. 4 gram sekian, 4 gram emas sekian, gitu. Satu dinarnya. Kalau 1 gram itu harganya berapa sekarang? 1,5 juta. Lah ya, emas murni itu loh berapa sekarang? 1,5 lah katakan ya, 1,5 kali 4, kemudian dikalikan 300.000. Jadi kowe sing nyumbang maulidan 75 ojo kemelalat. Ulama-ulama kuno, pemerintah zaman itu kalau mau maulidan segitu itu biayanya, paham? Untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun wis walhasil itu penting untuk kita beritahu anak-anak kita bahwa Rasulullah seperti itu. Wa mata iki Pak. Wa mata lan situ kanjeng Nabi wa dufina lan den syari'ake kanjeng Nabi bil Madinati indal Madinah. Kita juga harus beritahu Rasulullah wafat kemudian dimakamkan di Madinah Al Munawwarah. Beliau wafat juga lagi-lagi di bulan Rabiul Awal di sekitar tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 2 hari lagi-lagi hari Senin. Hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal sebagaimana pendapat para ulama. Tapi ada yang mengatakan tanggal 12, tanggal ini gak penting. Paham? Sementing yang perlu kamu beritahu ke anak-anakmu bahwa beliau itu wafat di sana dan kemudian dimakamkan di sana. Kapan beliau wafat? Terangno ya, iki ben umum ngerti kapan Mbah Kanjeng Nabi wafat itu. Wa dzalika hina ishtadda duha. Iki rungokno, Pak. Iki penting untuk apa ya? Untuk bahan cerita kita kepada anak-anak kita. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wulida nabiyyukum yaumal Isnin." Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau itu dilahirkan hari Senin, kemudian wa haraja min Makkah yaumal Isnin. Beliau harus meninggalkan Makkah juga hari Senin. Wa dakhala al-Madinah yaumal Isnin. Kebetulan beliau masuk ke
Madinah juga hari Senin. Wa tuwfiya yaumal Isnin. Walamma aradu huslahu sami'u ghuslahu sami'u qailan yaqul ihsiluhu fi siyabi. Ketika Rasulullah wafat kemudian mau dimandikan, ada orang teriak, mandikan di pakaian yang beliau pakai. Mandikan di pakaian yang beliau pakai. Ihsiluhu fi siyabi fa ghasaluhu fi qamisihi. Walladzina tawallaw ghaslahu Aliyun wal Abbas wabnahu Al-Fadl wal Qasam wa Usamah bin Zaid wa Syakiran. Beliau mandi itu akhirnya pakai pakaian yang beliau pakai ketika beliau wafat, dan yang memandikan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kedua putranya yakni Sayyidina Fadl dan Sayyidina Qasam yang makamnya itu ada di Uzbek. Ya kan? Sayyidina Qasam di Uzbek kan? Sayyidina Qasam, kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid, dan kemudian Sayyidina Syakiran. Sayyidina Syakiran ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, yang pada akhirnya mengawal beliau sampai beliau wafat. Syakiran radhiyallahu taala anhum jami'a. Kanjeng Nabi dikafani dengan 3 lapis. Dikafani dengan 3 lapis. Wa kufina fi salasati aswab bidin laisa fiha qamis wala imamah. Walamma farahu min jihazihi yaumas sulasa. Beliau selesai dimandikan, kemudian dikafani. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya dirupoko nggih, napa nggih? Diapane Pak? Dirupoko iki diapane? Disemayamkan atau di apa istilahnya ya? Pokoknya dihormati. Beliau itu selesainya semua rentetan itu semua hari Selasa. Beliau wafat hari Senin, tapi beliau selesainya di hari Selasa. Wudi'a ala saririhi fi baitihi. Kemudian setelah selesai memandikan dan lain sebagainya. Karena begini Pak, memang para sahabat itu mau memandikan beliau ragu. Sebetulnya ini wafat atau hanya sekedar karena situasinya Kanjeng Nabi itu kayak Kanjeng Nabi mendapatkan atau menerima wahyu. Jadi sahabat itu mamang, ragu. Akhirnya menunggunya agak lama. Termasuk menyelesaikan ini semua. Hari Selasa disemayamkan, kemudian disolati. Ya Allah, summa dakhalan nas afrada yusalluna alaihi rijal fan nisa fasibyan. Masing-masing para sahabat masuk satu persatu dan semuanya sholat, tidak ada yang jamaah. Semuanya sholat sendiri-sendiri. Semuanya sholat sendiri-sendiri. Gak ada yang jadi imam, gak ada yang jadi makmum. Sholat dewi-dewi. Walam ya ummahum ahadun. Tidak ada. Wakhtalafu fi maudhi'i qabrihi. Kemudian mereka geger lagi. Para sahabat geger lagi, ini mau dimakamkan di mana? Faqala Abu Bakrin sami'atuhu yaqul ma dufina nabiyyun illa haitsu yamut. Maka Abu Bakar mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, seorang nabi dimakamkan di mana dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan-keterangan yang ada di kitab Muwatta dan yang lain. Khilaf maneh wis ya disepakati, karena dawuhnya Abu Bakar disepakati. Karena beliau meninggal di rumahnya atau di kamarnya Dewi Aisyah, maka makamnya di situ. Geger maneh. Waqtalafu hal yulhadu au la. Hal yulhadu au la. Mau kita bikin lahat, luang landak, kalau dalam bahasa santri istilahnya luang landak. Luang landak itu sing lebu ya Pak ya. Jadi corong ini dia kan ngulon ya. Jadi gawe terus kemudian kita kayak bikin gua gitu loh, paham enggak? Nah, ke barat itu namanya lahat. Apa pakai apa istilah itu ya? Syak, cepuri itu ya kayak kita biasanya, paham enggak? Nah, mati yo sik to ben penak ge praktek. Ya paham Pak? Kan begitu. Kalau syak itu kan
kita keduk, kemudian tengahnya kita kasih lubang, itu syak. Tapi kalau lahat itu enggak, lahat itu masuk, paham enggak? Lah Kanjeng Nabi ku dipiyek nih, geger maneh, geger tok. Akhirnya lagi-lagi ada yang dawuh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-lahdulana wa syak li ghairina. Kanjeng Nabi dawuh bahwa kalau umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah itu sebaiknya pakai syak. Ya tadi itu cepuri kuwi ning tengah kuwi. Malah koyo ngene dhewe iki lho, paham ra? Tapi kalau kita sebaiknya pakai lahat. Faktornya nang kono, Pak, paham ra? Nang Mekah, lemahnya atos. Lah lek lahat itu kita lakukan di sini apalagi musim hujan kayak gini. Misalnya habis ini kamu mati misalnya ya. Misalnya lagi. Ojo lah. Ojo. Muga-muga kabeh umur itu. Nah tapi yo lek sampai ngono tenan lho maksudku. Iku lek digawe lahat itu potensinya apa jenenge? Longsor, ambrol karena memang tanah kita kan kayak gitu. Tanah kita tanah surga ya, Bro. Nah. Ya kan? Ayo. Wes, selesai. Kesepakatan Kanjeng Nabi pakai lahat. Iya, Bro. Wes, mariku kemudian Kanjeng Nabi Selasa malam akhirnya baru bisa dimakamkan karena banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat itu. Maka ada yang mengatakan Kanjeng Nabi niku wafate waktu duha. Berarti kan besok malamnya, paham? Senin waktu duha besok malamnya. Ya lumayan lama ini. Kok besok malamnya ya? Salah. Lusa, paham? Enggak sih. Lailatul Arabiah itu berarti malam Rabu. Malam Rabu berarti besok malamnya, benar ya? Oh iya benar. Wa inna ma ukhirat dafnuhu ma'annahu nuhiya anhu. Di mana Rasulullah sangat tidak suka kalau mayat itu kemudian dibuat lama. Kenapa? Li adamit tifaqihim ala mautihi. Karena pada akhirnya sampai akhir sahabat masih ada yang ngengkel Kanjeng Nabi belum wafat. Kanjeng Nabi belum wafat. Artinya masih banyak sahabat yang merasa bahwa gak mungkin Kanjeng Nabi sedo. Orang mungkin bahkan Kanjeng Nabi niku wafat. Faqala ba'duhum inna ma akhadahu makana ya'khudhuhu indal wahyi. Mereka semua memiliki pendapat delok entuk Kanjeng Nabi iki persis keadaan di mana Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Entuk wahyu. Ya begini nih situasinya. Ini nggak mungkin wafat. Kita tunggu saja. Nanti Kanjeng Nabi akan sadar. Itu semua terjadi karena apa? Wasababuhu annahu lamma qubidha sallallahu alaihi wasallam duhisha ashabuhu dahsyatan azimatan wa rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum fa'afhamu waqtalatu wa saru firaqan. Sebabnya mek gampang. Kali kok Kanjeng Nabi wafat, itu semua sahabat kehilangan akalnya. Sahabat bingung luar biasa. Ya. Duhisa ashabuhu dahsyatan adimatan. Bingung kabeh. Semuanya super panik. Warakat ukuluhum. Akalnya semuanya hilang. Nalarnya semuanya hilang. Rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum. Semuanya terkejut sejadi-jadinya. Semuanya tidak bisa menerima keadaan. Wa afhamu waqtalatu. Wa afhamu waqtalatu. Wa afhamu. Bisu mendadak, paham? Jadi sahabat-sahabat top sing gagah, semuanya ashabi ra'yi itu semuanya diam. Karena memang tidak bisa ngomong. Afhama itu begitu prakteknya. Bingung, meneng kentekan suara. Saking banget nangis, paham Pak? Jadi bisu karena terlalu banyak nangis. Kehabisan suara karena terlalu banyak. Iki Rasulullah lho Pak sing sedo, paham gak? Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing wafat. Nangis kabeh sampai koyo ngono situasi ini. Masya Allah. Di antara yang sangat protes Rasulullah wafat itu Sayyidina Umar. Faja'ala yasihu wa yahlif ma mata Rasulullah. Beliau bersumpah, beliau berdiri, beliau berteriak, Rasulullah belum wafat. Rasulullah sekelas Sayyidina Umar, paham berapa? Iki sekelas Sayyidina Umar. Sekelas Sayyidina Umar, beliau merasa Rasulullah belum wafat. Bayangno. Bahkan beliau akan memukul siapapun yang menganggap atau mengatakan Rasulullah wafat.
uqaida Ali bin Abi Thalib. Bayangno, Sayyidina Ali mantune wong paling top, cerdas luar biasa. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib. Lumpuh. Sayyidina Ali langsung lumpuh di saat itu. Wa ahrasa Utsman. Sayyidina Utsman bisusu, tidak bisa ngomong satu harf pun. Wa adna Abdullah bin Unais hatta mata kamada. Abdullah bin Unais, sahabiyun jalil, dia sakit sampai mati. Bayang, sahabat Pak, betapa luar biasanya cintanya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa menunggu lama itu memang alasannya begitu. Karena semua tokoh-tokoh yang dinantikan pendapatnya itu semuanya enggak jelas. Sayyidina Umar sing sakmono gagahe, sakmono tatage, Sayyidina Umar tidak bisa apa-apa. Marah-marah ke sana kemari hanya untuk mukulin orang yang ngomong Kanjeng Nabi sudah wafat. Sayyidina Ali lumpuh. Sayyidina Utsman bisu. Sayyidina ya Allah ya Rabbi ya Karim Abdullah bin Unais gerah. Ya Allah, satu-satunya orang yang masih beberapa sahabat yang masih tegak, masih mampu berpikir secara jernih, itu disebutkan hanya beberapa orang saja. Di antaranya adalah Sayyidina Abbas, kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Itu dua orang yang masih mampu berpikiran jernih, berpikiran normal. Dewi Aisyah cerita, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu tidak ada. Abu Bakar kebetulan nggak ada, pas kerja. Abu Bakar itu kan pengusaha. Beliau itu ada di daerah Nusakh. Ada daerah min awalil Madinah. Pokoknya ya mungkin kalau di sini gitu mana ya daerah yang dingin yang agak puncak di mana yang dekat sini. Ya mungkin di dulu sana ya, mungkin gitu ya. Kalau Kediri sekitar Kediri loh, yang agak puncak sana. Kemudian Sayyidina Umar teriak-teriak, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak meninggal, tidak wafat Rasulullah. Akhirnya faja'a Abu Bakrin fakasyafa anhu wa qabbalahu. Abu Bakar baru datang. Setelah sekian waktu Abu Bakar baru datang, kemudian kafannya dibuka, kainnya dibuka, langsung diciumi Rasulullah. Tatak loh tapi dalam kondisi tatak, paham gak? Diambungi, Rasulullah diciumi, waqal bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Ya Allah, demi Allah, jenengan ganteng pol. Jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat, entah dalam kondisi hidup ataupun sudah mati. Ya Rasulullah, jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikukallah al-mautataini abada. Jenengan ngrasakne sedo namung sepindah niki Kanjeng Nabi. Saestu pun namung sepindah niki. Summa haraja faqal ayyuhal halif ala rislik. Langsung Abu Bakar miyos menemui banyak orang. Sapa mau sing sumpah nek Kanjeng Nabi gak sedo. Sing tenang awakmu. Awakmu sing tenang. Sing tenang. Pikiran sing tenang. Kemudian mergo digetak Abu Bakar, Sayyidina Umar segan. Sayyidina Umar ndredeg. Saya gambarkan pancen kabeh Abu Bakar sangat menghargai. Fajalasa Umar. Kemudian Sayyidina Umar duduk. Fahamidallah Abu Bakar. Langsung Abu Bakar berkhutbah diawali dengan hamdalah, kemudian sana Allah wa qal ala man kana ya'budu sayyidana Muhammadan fa inna sayyidana Muhammad qad mat. Siapapun di antara kita yang menyembah Rasulullah Muhammad, hari ini dia sudah mati. Dia sudah wafat, dia sudah sedo. Wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun bakin la yamut. Siapapun yang menyembah Allah, Allah hidup abadi dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati dan semuanya pasti akan
mati. Kemudian beliau membaca ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanya satu di antara sekian banyak utusan. Semuanya sudah pada wafat dan Muhammad pasti akan menyusul itu. Langsung semua sahabat yang lagi protes akan kematian Rasulullah semuanya duduk, semuanya tenang dan semuanya merasa baru pertama kali mendengar ayat itu. Dari mulut Abu Bakar. Kesannya kayak Rasulullah belum pernah membacakan ayat itu. Karena semuanya tidak berpikir normal, tidak berpikir rasional. Insya Allah. Makanya semua ulama sepakat itu adalah hari di mana terjadinya musibah paling besar yang pernah dialami umat Islam sampai hari kiamat. Yakni hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Pun walhasil pada akhirnya semua berteriak inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi al-Madinah. Beliau sebagai Ansari, beliau sebagai Al-Madini, orang Madinah asli, mengatakan tidak ada hari yang lebih cerah, kayak cerahnya hari di mana Rasulullah datang dari Mekah nyampe di Madinah, kata beliau. Tapi falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Tapi ketika Rasulullah wafat, hari itu menjadi hari tergelap yang pernah ia lihat, yang pernah beliau saksikan. Hari paling gelap karena semua sinar hari itu di Madinah padam. Semuanya tidak kelihatan. Artinya kabeh gak iso mikir, paham ora? Artinya wis pedotel kabeh langsung. Illa Sayyidina Abbas kambe Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Pun wis mriku nikulah. I'lam ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.